teman-teman semuanya. Halo, bersama dengan saya Vena. Hari ini kita bersama dengan Pak Herman gitu ya. Jadi sambil kita menunggu Pak Herman, apa sih yang kita bahas hari ini? Bicara tentang bagaimana menjadi leader yang hebat, leader yang luar biasa gitu ya. Dan teman-teman jika ada pertanyaan boleh silakan diketik gitu ya. Jadi Pak Herman ini dia pengalaman sebagai sales itu sekitar kurang lebih 15 tahun dan sudah cukup lama. Sebelumnya Pak Herman pernah bergabung di InstaLife bareng dengan saya. Bagaimana beliau itu menceritakan, wah benar-benar luar biasa gitu. Jadi seorang sales yang tidak merasa rendah diri, tidak merasa malu, bahkan sejak kuliah gitu ya. Sejak kuliah beliau sudah berkecimpung dalam dunia sales, dalam dunia selling ya. Dan sekarang beliau ingin sharingkan kepada kita tentang leader yang hebat, leader yang luar biasa. Jadi saya sambil menunggu juga kedatangan Pak Herman sebentar ya. Halo, yes, welcome yang sudah join. Jadi topik kita hari ini adalah bagaimana menjadi seorang leader yang luar biasa hebat. Pak Herman sudah bergabung dengan kita. Yes. Halo, Pak Herman. Yes, halo Pak. Halo, malam Vena, apa kabar? Ya, selamat malam. Luar biasa, Pak. Tangerang bagaimana? Tangerang aman? Baik, aman. Sudah mulai macet. Ih, Di mana-mana sudah mulai macet. Ya. iya Gimana di kan? Surabaya, Pak? Surabaya tambah parah kan, peraih medali nomor 1 untuk penderita. Jadi ranking ke Oh. satu, ya sudah sejak kira-kira Mm-mm. ya 2 minggu terakhir ini ya Bu ya, Mm-mm. menduduki ranking pertama perolehan medali orang yang menderita Hmm, coronavirus ini. COVID. Jadi Hmm. ya apa ya itu zona apa ya namanya ya, zona yang paling berbahaya kali ya. Jadi Ya, jam ya, ya. malam kan lagi sejak seminggu yang terakhir ini, yaitu Mm-mm. Mm-mm. jam 9 malam ya, jam 9 malam udah pada ini apa, jam 9 malam udah pada tutup. Ada 3 ruas jalan kalau nggak salah pada jam 9 malam, Mm-mm. udah ditutup. Oh, oke. Jam 9 Di malam dengan jalanan yang ditutup ya, Pak ya. Kalau di sini kan mall jam ya, 6 udah sebagian tutup gitu kalau di mall. di mall Oke. jam 6. Iya, Oh, di iya. mall Kalau di sini daerah saya. maksudnya mall jam 6 tutup. Jam 6 udah Ya, jam ditutup. 6 sore Benar udah kan? tutup. Iya, Oh, iya tah. sudah ditutup. Oh, kalau di Surabaya mall ditutup jam berapa ya? Mall ditutup jam 9 Bu. Mall ditutup jam, Oh, iya, iya, tetap jam 9. Dulu dulu kan rencananya jam 8, terus setelah itu iya. mall ditutup, sekarang ini jam 9. Ya, apa ya, belum terlalu, ya, masyarakatnya belum Iya, belum terlalu disiplin ya, harus diakui belum terlalu iya. disiplin, dan sampai sekarang juga masih banyak yang belum menggunakan masker di jalan-jalan. Jadi ya masih banyak tempat-tempat berkerumun yang mereka kurang sadar pentingnya menjaga Hmm, protokol kesehatan ini. Jadi oke. akhirnya Menkes kan kalau tidak salah pada 2 hari lalu, 3 hari lalu, 2 hari lalu tidak salah berkantor di Ya, Surabaya untuk mengamati mengamati perilaku daripada orang-orang kita ini. Ya oke. moga-moga bisa menjadi Dan ini ada, lebih baik. Ya. iya, dan ini ada Tangerang lebih pertanyaan yang penting. menarik nih, Pak. Kenapa? Kenapa Ada Bu Vena? pertanyaan yang menarik sehubungan dengan topik yang kita akan bicarakan. Oke, Kan yes. topik, ya, topiknya hari ini adalah leader yang hebat ya. Nah, sekarang Iya, kan tadi kayak Bapak bilang gitu ya, bagaimana iya, kita sebagai seorang, oke, mungkin yang dibahas leader yang hebat itu yang dimaksud oleh Bapak, yang untuk ya. di-sharingkan itu yang seperti apa? Yes. Jadi
Selamat malam teman-teman, sambil menunggu beberapa teman yang belum join. Ini kita mulai ya, Bu Vena ya sekarang ya. Mulai ya, Yes, langsung yes, ya. yes. Mulai, Oke. mulai, mulai. Jadi yang yang dimaksud dengan leader Mhm, yang hebat tentunya adalah leader yang mhm, mampu melihat mhm, satu tentang keadaan yang terjadi di kondisi sekarang ini, ya, mampu membaca, mampu ngeliat, mampu melakukan adaptasi terhadap timnya, terhadap anak buahnya, itu untuk urusan yang berkaitan dengan eksternal. Dan yang internal adalah mampu mhm, untuk memonitor setiap aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh timnya, oleh anak buahnya. Sehingga dengan demikian satu pekerjaan itu paling tidak termonitor, dapat terlihat, dapat terevaluasi, dapat mhm, terkontrol, ya. Karena di kondisi dan sikon yang seperti sekarang ini, teman-teman, kalau satu pekerjaan itu tidak dapat dikontrol dengan bagus, dengan baik, ini akan menjadi satu bumerang buat tim kerja itu sendiri. Nah, memang kadang-kadang ada anak buah yang mhm, punya kepedulian yang sangat tinggi, punya mhm, orang Jawa mengatakan punya rasa tepo sekiro yang sangat tinggi, mau memahami tentang mhm, keadaan terjadi sekarang ini, tetapi kadang-kadang ada yang sifatnya itu cuek gitu loh ya, sifatnya itu cuek, sifatnya itu nggak peduli, sifatnya itu asal-asalan dan sebagainya, sehingga itu yang membuat gerah pemimpin-pemimpin maupun leader-leader yang ada di perusahaan, di organisasi. Nah, satu hal mhm, lagi yang ingin saya sharing sebelum saya masuk kepada inti 5 syarat, yang di 5 syarat harus dimiliki oleh seorang leader agar ia menjadi hebat. Teman-teman, yang mau saya sampaikan itu adalah inilah bedanya leader dan manager gitu ya. Sama-sama mhm, R-nya, sama-sama huruf akhirnya ER ya. Namun dalam perilakunya, dalam tindakannya, dalam melakukan pekerjaan sehari-harinya itu beda. Manajer itu kan hanya sebutan, betul ya, Vena ya. Manajer itu hanya mhm, sebutan. mhm. Manajer itu sebuah Ya. sebutan, artinya pada hari ini si Amir menjadi manajer Mhm, sales, atau mhm, Budi menjadi manajer produksi, atau Ani menjadi manajer keuangan. Nah, itu teman-teman, itu adalah sebuah sebuah sebutan aja, sebuah sebutan mhm, yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Sama aja lah ya, kayak di periode mhm, lalu Pak Yusuf Kala, contohnya nih ya, menjadi wakil mhm, presiden. mhm, Sekarang sudah di orang mhm, biasa, masyarakat biasa, karena terjadi pergantian pucuk pimpinan, terjadi pergantian jabatan. Nah, jadi mhm, mhm, manajer itu hanya sebuah mhm, jabatan yang sewaktu-waktu bisa diganti, bisa digeser, bisa dipromosi, bisa dimutasi. Nah, ya, seringkali teman dan Vena, kita lihat di beberapa ya, perusahaan, apalagi di era sekarang, yang mereka perusahaan itu mhm, sudah berdiri sangat lama sekali. Dan dia mengatakan mhm, perusahaan tebal krisis banget ya. Orang yang mhm, sudah terlanjur enak berada di posisi tertentu, biasanya nggak mau untuk diganti, nggak mau untuk digeser. Bener kan ya? Jadi mhm, di satu sisi ada orang yang katakanlah nyebutnya itu adalah gila jabatan. Jadi memang orang ini senang mhm, dengan satu prestasi, dengan satu jabatan, karena itu dianggap sebagai satu title atau titel yang menjanjikan. Itu terlihat sekali kalau kita berkenalan dengan orang-orang. Ada juga mereka yang secara vulgar menyerahkan kartu namanya itu lengkap gitu ya, dengan jabatan, dan termasuk juga dengan gelarnya yang seabrek, dari depan sampai belakang gelarnya tuh full penuh ya, kartu namanya tuh penuh banget sampai muter gitu ya.
itu dari situ aja itu kita kita bisa melihat bahwa orang ini memang suka dengan hal-hal kayak begituan. Apakah itu salah? Enggak, karena itu memang Enggak. tipe-tipe dari orang itu macam-macam. Ada yang kayak gitu. Nah, saya termasuk yang nggak suka kayak gitu. Jadi gelar saya nggak mau tulis, apalagi jabatan nggak mau tulis. Ya apa adanya gitu aja. Biar orang tahu dari tindakan kita, dari perilaku kita, dari perbuatan kita, dari apa yang kita lakukan pada akhirnya orang tahu. Tapi tidak semua orang kayak gitu. Tiap orang beda-beda, tiap orang beda-beda. Dan tidak ada yang Ya, benar, tidak ada yang salah. Nah, jadi manajer, betul. teman-teman, itu sebuah jabatan. Dan hati-hati ketika kita memegang satu jabatan. Ketika jabatan itu Mhm. tidak mampu kita pertahankan dengan sebagaimana mestinya dan sebagaimana baiknya, Mhm. orang akan Mhm. menilai prestasi kita ndak oke kan? Orang akan menilai prestasi kita nggak bagus kan? Nah, beda dengan leader. Leader adalah Mhm. sesuatu yang dimiliki setiap orang yang memiliki Mhm. jiwa karismatik yang sangat luar biasa, sehingga Mhm. dari unsur keteladanan, dari unsur kepiawaian dia, dari tingkah laku dia, dari Mhm. perilaku dia, orang mau ngikut dia. Ya, orang tanpa Mhm. sadar mau ngikut dia. Contoh leader yang baik dari sisi pemerintahan kita lihat almarhum Presiden Soekarno itu ya Mhm. punya jiwa leadership, punya jiwa kepemimpinan yang sangat karismatik, sangat luar biasa. Mantan Mhm. Presiden SBY juga ada beberapa banyak pejabat-pejabat politik kita yang memang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Nah, Mhm. jadi leadership itu kan ilmu kepemimpinan. Kepemimpinan Mhm. itu adalah kombinasi antara ilmu dan seni. Betul kan ya teman-teman? Mhm. Ilmu dan seni. Mhm. Jadi Mhm. sebetulnya bisa dipelajari, bisa dikembangkan, bisa diolah sedemikian rupa karena kita akan menemukan aneka ragam orang dengan corak yang berbeda-beda. Gitu kan teman-teman ya. Mhm. Nah, Mhm. definisi yang paling sederhana yang saya sering kali ambil di setiap training-training saya itu adalah Mhm. leadership itu adalah kemampuan seseorang menimbulkan Mhm. pengaruh pada orang lain supaya orang Mhm. itu mau ikut kita. Saya ulang ya, definisi daripada Mhm. kepemimpinan atau leadership itu adalah kemampuan kita, kemampuan seseorang mampu menimbulkan pengaruh kepada orang lain supaya orang itu mau ngikuti kita, supaya orang itu mau mengikuti tujuan kita. Tentu tujuan yang mengarah ke hal yang sifatnya itu positif. Jadi dengan Jadi, orang mampu dipengaruhi, mhm. orang itu berarti sudah punya jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa. Contoh dalam Jadi kehidupan dengan sehari-hari, iya, ya, contoh oke. dalam Pak, kehidupan kalau di sehari, sini saya lihat, ya ya, Pak, sebentar. Eh, jadi di sini sebenarnya ketika dia mampu mempengaruhi orang seperti kata Bapak, jadi dia membuat orang lain terinspirasi untuk ngikut dengan sendirinya ya, tanpa dipaksa ya Pak ini ya. ya, tanpa dipaksa. Jadi ngikut dengan sendirinya. Makanya Ya, oke. Silakan. contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita punya anak, entah itu laki atau perempuan, cowok atau cewek. Kalau misalkan si Mhm. anak itu mampu mempengaruhi si orang tua, contoh misalnya Sabtu malam Minggu, Hmm. si anak mengatakan, "Mama, makan yuk ke McD." Sedangkan mama, Hmm. papa tidak berkeinginan ke McD. Tetapi karena si anak Hmm. punya alasan yang kuat, sekali lagi punya alasan yang kuat, kenapa kok malam minggu ini kepingin ke McD dengan beberapa alasan yang bisa diterima secara nalar, tanpa si Mhm. anak itu merengek-rengek atau bahkan menangis atau marah-marah, orang tua Mhm. kadang-kadang tanpa sadar mau ngikuti. Di mana rencana Mhm. sebelum nggak ada rencana mau makan McD, mau makan Chinese food,
tetapi akhirnya di tengah jalan merubah dan mengikuti keinginan dari si anak. Bukankah kita seringkali mengalami kayak gitu ya teman-teman dan Vena? Berarti anak ini walaupun di usia yang jauh muda banget, tetapi mampu mempengaruhi orang tuanya, apalagi mampu mempengaruhi saudara-saudaranya. Contoh lagi yang kedua, maaf, kita mungkin punya driver atau punya ART ya, istilahnya sekarang Mm-mm. asisten rumah tangga. Ya, ya. Bukan berarti mereka yang ada di posisi ART dan driver itu tidak memiliki jiwa leadership loh. Jabatannya Hmm. dia adalah seorang driver. Jabatannya dia Hmm. adalah sebagai seorang ART. Karena kebetulan saya punya kedua-duanya ya, kami punya. Jadi kami Hmm. ART juga kami punya lebih dari satu orang sehingga kita bisa ngelihat oh yang satu ini apa ya jiwa karismatik kepemimpinannya tuh ada Hmm. contoh tanpa disuruh dia sudah melakukan hal-hal yang bukan hanya menjadi bukan hanya menjadi tugas utama tetapi dia melakukan Hmm. extraordinary dia melakukan pekerjaan Hmm. yang bukan hanya utama. Nah itu loh teman-teman itu ada Hmm. driver saya pun ya ikut join berapa tahun ya driver join 10 tahun ya, 11 tahun. Jadi kita nggak ngelihat usia ya teman-teman. Kebetulan driver saya tuh Hmm. usianya 60 tahun ya kira-kira. Ya, 62 ya, 63 ya driver saya. Tapi teman-teman pada Hmm. waktu dia memulai masuk kerja, kira-kira 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, Hmm. dibandingkan dengan driver saya yang satunya, itu kelihatan beda banget. Dan sampai Hmm. sekarang, driver yang saya maksud itu Hmm. punya jiwa leadership yang luar biasa, bahkan bisa mengayomi temennya yang notabene usianya lebih tua. Nah, itu loh. Hmm. Jadi yang tadi Vena katakan ya, Hmm. dari tutur kata, dari perbuatan, dari tingkah laku, kita bisa tahu dan bisa mempengaruhi orang tanpa dengan marah-marah, tanpa dengan Hmm. membentak-bentak, tanpa dengan paksaan. Karena semakin Hmm. dipaksa, semakin dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Orang tidak Hmm. mau akan ikut. Benar kan ya? Nah, jadi teman-teman, sekali lagi definisi dari leadership itu adalah kemampuan Hmm. seseorang mampu mengelola orang lain, mampu memanage orang lain. Bahkan teman-teman percaya nggak? Vena percaya nggak? Driver saya itu Hmm. pernah saya tunjuk jadi ketua logistik tim, ketua logistik barang-barang ketika kita mengadakan seminar di hotel loh. Jadi kalau sebelum Maret kami Pro M ini kan continue menyelenggarakan training seminar-seminar di hotel dengan jumlah Hmm. ratusan orang. Hmm. Saya libatkan loh Hmm. driver itu masuk di tim logistik. Saya tunjuk dia loh sebagai Hmm. koordinator, mampu loh dia memanage, mampu mengelola Hmm. tim saya yang orang-orang notabene setiap hari itu kerjanya di back office, kerjanya itu di bagian administrasi, keuangan, dan terima telepon. Ya, itu loh. Jadi Hmm. itu yang saya katakan tadi, secara keterampilan dia tidak punya, gitu ya. Maaf, pendidikannya Hmm. memang rendah, tamatan SD, tetapi jiwa Hmm. karismatiknya itu yang sangat luar biasa. Jadi saya katakan kepada tim saya itu loh, kamu tidak malu Hmm. ya? Kalau seorang driver aja mampu melakukan kayak gitu ya, tanpa disuruh, kamu yang melakukan, yang sudah kumpul dengan kita setiap hari, ngerti dan sebagainya. Kenapa hal-hal yang harusnya nggak jadi lupa, item-item barang yang harus dibawa itu harusnya bisa di-list sedemikian rupa. Kok sampai ada item yang akhirnya tidak dibawa? Contoh misalnya waktu itu saya ingat tidak dibawa itu adalah mesin edisi. Mesin edisi itu teman-teman mesin edisi yang Hmm. dipakai untuk kartu kredit. Iya, Kalau kita untuk ada seminar, gesek. Iya, biasanya iya. kita itu kan lakukan Menyediakan. pembelanjaan, jualan Iya, CD, iya, jualan seminar yang iya, akan datang bawa itu. iya. Lupa mesin edisi lupa. Padahal kamu setiap 2 minggu sekali, 1 bulan 2 kali, sudah sering kali masuk Hmm. hotel. Iya Pak lupa. Ya, itu loh. Jadi hal-hal krusial itu. Jadi Hmm.
lagi kemampuan seseorang untuk memanage dan mengelola orang lain itu sangat penting sekali. Dan ada yang tanya ke saya, apakah itu bisa dilatih? Bisa, teman-teman. Kita bisa melatih dari hal yang kecil. Dari mana? Ya ketika kita diberi tanggung jawab. Mintalah kesempatan. Kalau kita dalam bekerja, saya selalu minta kesempatan ketika dulu saya di organisasi, saya aktif di Mhm. organisasi di SMA, IKA, Ikatan Keluarga Mhm. Alumni, Ubaya juga sampai sekarang, saya juga Mhm. pengurus. Mhm. Saya selalu minta di posisi jabatan yang menantang. Contoh, wakil ketua atau Mhm. sekretaris bendahara. Di Mhm. situ pengen bukan kepingin menampilkan jati diri kita, tetapi ingin melatih keterampilan kita dari hal yang mendasar. Nah, jadi kalau Mhm. orang itu sudah terbiasa bekerja di organisasi, yaitu yang non-profit, apalagi kalau dia bekerja di satu perusahaan yang mengarah ke profit. Jadi Mhm. pasti kalau dia sudah terbiasa kerja di organisasi sosial, entah di gereja atau di masjid atau di lingkungan RT, RW, ya dia mau terlibat secara emosional, mau kumpul dan sebagainya, tidak melihat perbedaan ketika kumpul dengan si A, si B, mau membaur, ya Mhm. tidak pilih kasih, tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat ini pinter dan tidak melihat ini gelar dan tidak mau membaur. Disitulah kita terlihat jiwa karismatik sebagai seorang pemimpinnya. Apalagi kita Mhm. di tengah-tengah masalah itu mampu membantu memecahkan masalah. Bukan kita sebagai pengambil keputusan. Pengambil keputusan tetap forum rapat, tetapi kita berani mengusulkan, berani menyampaikan ide, berani menyampaikan gagasan. Itulah saya katakan kepada anak saya sendiri yang sudah memasuki Mhm. dunia jenjang perkuliahan, aktiflah Mhm. masuk di satu organisasi. Tidak dibayar Mhm. memang, jangan ngarepin gaji. Karena gaji Mhm. itu akan otomatis akan datang dengan sendirinya ketika kamu bisa memperlihatkan prestasi. Prestasi itu bukan Mhm. dari prestasi akademik dan non-akademik. Karena kita ketika Mhm. bekerja, itu tingkat sosialisasi, itu sangat penting sekali. Nah, jadi teman-teman, ini saya mau masuk ke 5 hal ya, supaya nanti tidak sampai Ya. kebablasan. Tidak sampai kebablasan jam 8 sudah berakhir. Nah, jadi gini, Iya. teman-teman. Ada 3 trilogi konsep kepemimpinan di era pandemik ini. Trilogi itu Mhm. ada satu trilogi dalam leadership itu yang pertama to lead, yaitu memimpin. Yang kedua to inspire, yaitu memberikan inspirasi. Dan yang ketiga Mhm. to motivate, yaitu memotivasi. Saya ulang ya Mhm. teman-teman, to lead, yaitu memimpin. Ya. Yang kedua adalah to inspire, yaitu memberikan inspirasi. Mhm. Dan yang ketiga, to Mhm. motivate. Motivate itu adalah memotivasi, mendorong Motivasi. supaya timnya, anak Mhm. buahnya mau bergerak. Apalagi di sikon seperti sekarang ini, teman-teman, Mhm. kebangkitan satu organisasi dan perusahaan ditentukan dengan sangat amat pasti oleh seorang leadernya. Mhm. Kalau seorang leader itu tidak berani ambil putusan di tengah-tengah keadaan yang uncertainty, yang unpredictable, yang uncontrollable, dan yang unfavorable ini, bayangin betapa goyahnya kondisi perusahaan itu. Maka Charles Mhm. Darwin, pengamat ekonomi, politik, dan sosial budaya di masa lalu yang hidup pada tahun 1800-an, sudah mengingatkan kepada kita, seorang leader harus mampu membaca perubahan, harus mampu melihat satu keadaan adaptasi untuk membawa perubahan. Bukan Mhm. dipilih seorang yang pinter atau cerdas atau pinter atau cerdas, bukan. Bukan yang pinter, bukan yang cerdas, tetapi orang yang mampu membaca perubahan dan mampu melakukan adaptasi dengan satu keadaan lingkungan yang seringkali berubah. Jadi Charles Darwin Mhm. yang sekarang sudah meninggal di tahun 1892 itu sudah mengingatkan kita bahwa kemampuan seseorang yang mampu membaca perubahan, mampu mengadaptasi, mampu beradaptasi dengan sikon dan keadaan, dialah sebetulnya yang disebut sebagai seorang
pemimpin yang visioner. Maka dari itu teman-teman, berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan kegiatan training-training yang saya lakukan, Vena, saya ini kan Ya, seringkali menyingkat istilah-istilah versi saya sendiri. Seringkali menyingkat istilah-istilah yang gampang dilafalkan gitu loh ya. iya, Kalau dari yang dulu tentang selling, itu saya punya singkatan sendiri. iya. Terus saya punya singkatan sendiri teman-teman STMJ. Nggak tahu toh? Ya tahu pikirmu STMJ kan susu telur madu jahe gitu kan ya. Susu Ya. telur madu jahe. Aha. Ya, bagi saya, bagi dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari, S itu teman-teman Aha. suka. S tuh suka, T-nya tuh tahu, M-nya tuh mau, J-nya itu jalankan. Simple. Ya, tak ulang ya, Oke, STMJ. jadi suka S-nya tahu, tuh suka, suka tahu, mau, tahu, mau, tahu jalankan. jalankan. Kan ya. Ya. Contoh misalnya, kalau kita tidak suka, Hmm. tidak suka sama pekerjaan kita, tidak suka sama pasangan hidup kita, tidak suka sama pelajaran kita, ya, good mood apa bad mood, Vena? Ayo jawab. Teman-teman jawab, ketik Sudah good pasti mood atau ketika bad kita mood. nggak suka, iya, ketika kita nggak suka, otomatis ya, kalau buat saya sendiri, bakal Ya, tambah berat, buat iya. jalaninnya, bakal tambah Menjemukan kan? ngebebanin, Iya, iya, ayo dan teman-teman, supaya bisa ikut sakit-sakitan terlibat. malah sebelum jalan. Iya, ayo teman-teman, bagi Anda yang setuju maupun tidak setuju, supaya tidak cuma saya sama Vena aja yang bicara. Ayo, Iya, ketik, ketik. Kalau Anda setuju, ketik, ketik. jadi silakan Jadi, diketik. ya, silakan diketik. S yang pertama itu harus suka. Suka Hmm. dalam hal apapun. Waktu kita pacaran, kita mesti suka sama pacar kita. Ya kan? Apalagi waktu merit. Ya mau nggak mau suka, udah Hmm. terlanjur. Ya kan suka. S yang pertama. Ya suka. Kecuali kalau sudah ternyata dalam kehidupan betul-betul tak suka, Kak, ya sudah. Daripada mati menderita putus. Gitu kan, Vena? Bener kan ya? Daripada sakit gitu Iya, loh. kalau nggak suka ngapain dijalanin gitu ya, Pak? Ya, tapi sepanjang mampu dipertahankan, ya sudahlah, dipertahankan, dilestarikan, dan Maksudnya diabadikan. Mau kalau gimana nggak lagi? suka nggak mungkin pacaran juga ya, Pak. Tapi Iya, mungkin nggak ada juga mungkin. ya, Pak, yang pacaran nggak suka menikah dan pacaran. Mungkin ada juga ya. Ada juga, iya, itu. Ya, ayo yang setuju, apa ketik, 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 ya, silakan diketik, ketik, itu. Bad Jadi mood, iya. teman-teman, Tentunya kalau kita ya, nggak suka pasti bad mood ya. jadi Anda bekerja itu Anda harus suka apapun jabatannya. Karena kalau Anda suka, Anda menjalaninya tuh dengan nyaman, dengan enak. Karena suka. T-nya Hmm. tahu. Oh ya, aku mesti melangkah, aku mesti kerja. Ada inisiatif, nggak usah disuruh. M-nya mau. Hmm. Apa artinya Hmm. orang itu mampu, tapi kalau nggak mau, percuma kan? Maka saya punya Hmm. pepatah. Punya niat bukanlah segala-galanya. Tapi tidak punya niat, tidak akan ada segala-galanya. Betul apa betul sekali? Ayo ketik. Betul apa betul sekali? Ya, setuju Pelan-pelan apa Pak, setuju sekali lagi banget? Pak. Ayo ketik. Punya Oh niat, ya. Ya. sekali lagi Punya diulang Pak. Oke, diulang ya. Punya niat Nah, bukanlah segala-galanya. Tidak nah, punya niat, tidak akan ada segala-galanya. Betul kan? Ya. Tidak punya niat, tidak akan ada segala-galanya. Sama iya. dengan seorang leader, Anda disuruh bikin Hmm. perencanaan. Membuat Hmm. perencanaan tidak menjamin orang itu sukses. Tetapi tidak ada Hmm. perencanaan lebih menjamin kegagalan. Betul apa betul sekali? Itu betul apa betul sekali? Ya loh, Betul. membuat perencanaan, tidak ada jaminan untuk Anda akan sukses. Hmm. Tapi tidak punya Hmm. perencanaan lebih menjamin kegagalan. Belajar Hmm. mati-matian menjelang ujian. Apakah Hmm. menjamin bahwa ujian kita besok akan dapat nilai AA plus atau BB plus? Tidak menjamin kita mendapat nilai Ya, bagus. Tetapi kalau ya. Anda tidak belajar, sudah pasti dapat nilai EE plus. Itu loh Ya. maksudnya. Jadi, ya kan? Minus. Iya. Teman, apalagi Oke. Yes. apalagi di kondisi sekarang, tidak ada yang bisa Ya. menjamin. Ayo aku tanya, kapan pandemik ini akan berakhir? Tidak tahu kan? Hmm. Kapan berakhir? Hmm. Tidak tahu. Wong setiap kota perlakuannya berbeda-beda. Ya tahu, tidak tahu. Iya. Jadi
Jadi di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti ini, yang membuat kita itu harus cepat dan bisa beradaptasi dengan keadaan adalah maunya kita mempunyai satu perencanaan, plan A, plan B, plan C. Kalau plan A akhirnya meleset, plan B. Kalau plan B meleset, pakai plan C. Itu. Jadi harus membuat alternatif pilihan. Supaya ketika kita buntu pilihan pertama, itu kita bisa jalan kepada pilihan kedua. Ya, itu. Nah, kembali lagi, saya suka menyingkat istilah-istilah ya, teman. Leader, ya leader. Leader, gitu kan. Ilmunya disebut leadership. Artinya leadership adalah kepemimpinan. Setuju? Kepemimpinan. Kepemimpinan. Orang yang menjalankan disebut leader. Berarti pemimpin. Ya, sama kan? Orang yang mengelola disebut manajer. Orang yang mengelola disebut manajer. Berarti manajer itu adalah pengelola. Manajer pengelola. Managing adalah alat kepengelolaannya. Leader adalah pemimpin. Leader, Leader. Di situasi new normal, saya menyingkat istilah L itu adalah listen. L-nya itu adalah listen, Listen, listen. Jadi kita harus mendengarkan keluhan daripada anak buah itu apa. Itu L, listen. E-nya itu adalah examine, Examine. Ya, Examine, examine. Maksudnya adalah mau menelaah dan mau mencermati masalah-masalah yang terjadi. Contoh, masalah-masalah yang terjadi itu Anda harus deskripsikan. Ini masalah jangka pendek, apakah ini jangka panjang? Kalau pakai alternatif jangka pendek, alternatifnya itu apa? 3-4 langkah. Kalau alternatif jangka panjang, alternatifnya itu apa aja? Ajak tim untuk berunding, ajak tim untuk bersama-sama memecahkan masalah, ajak tim untuk mengemukakan pendapat. Belum tentu anak buah kita itu tidak cerdas. Namun karena selama ini kita yang kelihatan lebih pinter, karena kita kelihatan lebih dominan, karena jabatan kita itu manajer pemasaran atau manajer keuangan, pokoknya jer-jer kayak gitulah. Ya, sehingga membuat anak buah kita itu takut. Pada waktu rapat diam, pada waktu rapat tidak mau mengemukakan pendapat, takut kalau salah dan sebagainya. Padahal kalau kita mintain pendapat, kadang-kadang orang yang kita anggap diam tuh tahu-tahu dia mengemukakan pendapat dengan secuil kalimat yang powerful loh. Benar apa benar sekali teman-teman? Benar apa benar sekali? Nah, itu examine ya, telaah, cermati permasalahannya. Ketik, ayo ketik, tinggal setengah jam ini selesai. Ya, tinggal setengah jam ini selesai. Ayo terlibat. Ini makanya teman-teman kalau seminar lewat Zoom ini kan, apa lewat IG itu kan kita nggak ngerti ya kan. Anda ngikutin itu sama Anda atau disambi makan, disambi ngurusin anak, disambi ngurusin dapur ya kan. Itu, ayo silakan ya Pak Sony Hendarto join. Terima kasih Pak Sony. Ah, ini bos saya dari Kota Madiun. Ya, Sony Hendarto ini ya pengusaha macam-macam ini Bu, semua barang-barang dia jual semua. Pengusaha ya mobil, sepeda motor, aneka apa game, terus macam-macam lah Sony Hendarto. A-nya itu adalah assist. A-nya itu adalah assist bantu. Jadi ketika anak buah kita mengalami masalah, Anda harus bantu. Karena bantuan itu sangat diperlukan ketika dia ada masalah. Betul kan? Ya, A-nya itu assist, bantu. D-nya itu adalah develop. D-nya itu adalah develop. Develop itu adalah beri kesempatan anak buah untuk berkembang. Ya. Beri kesempatan anak buah untuk berkembang. Jadi beri kesempatan anak buah untuk mau maju. Maka dari itu teman-teman, saya juga
menyarankan kepada Anda yang hadir di sini sebagai Mhm. seorang leader atau manajer, Anda mesti Mhm. punya keterampilan apapun dalam manajemen. Setuju apa setuju banget? Ayo ketik. Ya apa ya? Ya betul, ketik. Mhm. Ayo ketik. Punya keterampilan tuh macem-macem. Jadi Ya, menurut skala. teman-teman perlu nggak sih kita punya keterampilan? Ya benar katanya. Iya, punya keterampilan yang macam-macam. Ya, silakan ketik. Bagi teman-teman yang setuju, silakan ketik. Atau Anda bilang, oh, enggak perlu, Pak, keterampilan. Ya udah. Jadi keterampilan itu ya, teman-teman, macam-macam keterampilan itu. Skills itu Hmm. macam-macam. Maka dalam manajemen itu kan kita kenal istilah KSA. K itu knowledge, pengetahuan. Ya kan? Mhm. K itu Mhm. knowledge, Mhm. pengetahuan. S-nya tuh skill, Mhm. keterampilan. A-nya itu adalah Mhm. attitude, sikap mental. Nah, kalau Mhm. untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, terus kita maaf usia sudah lewat, suruh sekolah lagi Mhm. gitu, akhirnya kita jadi males. Kita perlu tahu Mhm. ilmu-ilmu katakanlah tentang marketing, betul kan? Tentang Mhm. sales, Mhm. tentang Mhm. keuangan, tentang Mhm. SDM, terus apalagi sekarang Oke. ini tentang sosial media, ngerti sedikit gitu aja, itu paling penting. Kenapa? Karena anak buah kita seringkali kadang-kadang lebih pinter, lebih piawai daripada kita. Apalagi kalau kita Mhm. sebagai seorang leader dituntut untuk harus ketemu dengan customer. Dan customer itu makin pinter karena dia makin cerdas, makin belajar Iya. macam-macam, apalagi di era pandemik, banyak yang work from home, belajar mati-matian pagi sampai malam, dan kalau kita tidak punya knowledge lebih, kita akan kalah ketika kita berkomunikasi. Setuju apa setuju banget Ya. teman-teman? Nah, nggak usah Pak, ngerti di sini ada yang semua. tanya, Pak. Yes. Ya, Pak, di sini ada yang tanya dari tadi di atas ya. Dari Pak Haryanto, dia bilang, Pak Herman, bagaimana agar anak buahnya itu bisa punya inisiatif dan bisa berkembang dan bisa berinovasi. Jadi bagaimana cara caranya membuat anak buahnya itu bisa termotivasi, memancing Ya, anak buah agar punya inisiatif. Hmm. ya, kasih tantangan, Pak Haryanto, kasih tantangan, Mhm. katakanlah pada 2 minggu lagi, katakanlah pada 2 minggu atau 1 bulan lagi, ada satu Mhm. event kegiatan, orang itu dijadikan sebagai PIC, orang itu dijadikan sebagai person in charge. Hmm. Ya, kita akan melihat bagaimana keterlibatannya dia. Yang paling sederhana itu, paling gampang, katakanlah paling gampang Hmm. ya, paling umum ya, katakanlah di kantor kita, katakanlah menjelang ini nanti 1 bulan lagi peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Betul kan ya? Hmm. Peringatan Hmm. Ya. proklamasi 17 Agustus. Dan mungkin kita Hmm. tidak bisa mengadakan mungkin kita tidak bisa mengadakan acara itu secara offline. Betul kan ya? Tidak bisa, belum belum Hmm. bisa. Belum bisa mengadakan acara itu secara offline, tatap muka, itu belum bisa. Nah, kasih tantangan Ya. kepada dia. Gimana caranya menggelar acara peringatan 17 Agustus antar teman, antar rekan Mhm. kerja, itu pakai online. Biar dia mikir dengan Hmm. segala macam cara, biar dia menemukan berbagai ide kreativitasnya. Dan ingat, begitu dia Hmm. melontarkan satu ide, jangan dimatikan ide itu meskipun ide dia tidak diambil atau tidak dipakai. Karena ketika ide dia itu Anda tutup dan Anda mengatakan, aduh idemu tuh tidak bagus, aduh idemu tuh jelek, aduh idemu tuh tidak guna, Hmm. saya jamin sampai kapanpun orang itu tidak akan mau lagi untuk mengemukakan ide dan gagasannya. Itu teman-teman. Ya, Hmm. oke. Oke. Saya lanjut dulu ya. Setelah itu saya Ya, tampung ya, pertanyaan lanjut. lagi. Jadi yang Ya, D itu adalah beri kesempatan anak buah untuk develop. berkembang. Ya, develop, beri Mhm. anak buah untuk Ya, berkembang. Karena dengan memberi ya. kesempatan anak buah berkembang, kalau anak buah pinter itu kan kita juga paling enak ya, Hmm. teman-teman dan apa Vena. Jadi kalau anak buah Ya. pinter, pekerjaan kita itu menjadi lebih ringan loh. Jadi kita ini Hmm. sebagai seorang leader harus mau share knowledge, bukan hanya use Mhm. knowledge. Beda. Share knowledge itu Mhm. membagi pengetahuan supaya kepinteran Hmm. kita dipakai oleh orang lain, dipakai oleh anak buah, dan kalau anak buah mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu, pasti akan memperingan Hmm. kita. Betul kan ya? Nah, Ya. E-nya adalah encourage. Encourage itu beri dukungan. Jadi kalau yang tadi Hmm. develop itu memberi kesempatan anak buah untuk berkembang, yang encourage itu Mhm. adalah memberikan Mhm. dukungan, memberikan support secara Mhm. total atas apa yang dibutuhkan oleh anak buah kita.
Dan R adalah recognize. Recognize itu adalah memberikan pengakuan, memberikan penghargaan ya atas Oke. apa yang sudah dia kerjakan. Pengakuan dan penghargaan sekali lagi tidak harus dalam bentuk uang. Jangan membiasakan Mm-mm. diri penghargaan selalu uang, uang, uang. Mm. Bukan apa ya ya semua orang tentu pasti butuh uang gitu loh teman-teman ya, tetapi Mm-mm. ada bentuk-bentuk lain yang bisa dilakukan agar supaya pengakuan penghargaan itu tidak melulu uang. Artinya bisa dikombinasi dengan bentuk-bentuk yang lain, dengan katakanlah dia belajar sesuatu atau dia pergi ke suatu tempat lalu dia bisa menikmati pembelajaran tertentu, atau Anda bisa Mm. ikutkan dia itu ke seminar. Seminar itu tidak harus datang ke seminar saya ya. Seminar itu Anda bisa Mm-mm. kasih kepada seminar apapun yang ada di dalam negeri, luar negeri. Itu merupakan Mm. satu penghargaan karena dengan dia hadir di satu kegiatan seminar, otomatis dia bisa ketemu dengan banyak Mm. orang, dia bisa kenalan Ya. dengan berbagai orang dari berbagai kalangan. Itu membuat wawasan dia lebih maju, lebih bertambah. Nah, Mm. di Mm. teman 5 syarat untuk menjadi seorang leader yang hebat ya. Saya simpulkan dulu lebih awal, 5 syarat Mhm. untuk menjadi seorang leader yang hebat. L-nya itu adalah listen, Anda harus Mhm. mendengarkan kebutuhan Mhm. dan harapan anak buah. E-nya itu adalah Mhm. examine, yaitu Anda Mhm. mencermati masalahnya, menelaah masalahnya, menyortir masalahnya, mana yang bisa Anda Mhm. handle, mana yang enggak. A-nya itu adalah Mhm. assist. Assist itu adalah Mhm. bantu. Ya, bantu. Mhm. Kata-kata assist ini, Vena, saya ambil dalam Mhm. dunia sepak bola. Seringkali kita kalau Anda suka di dunia sepak bola itu kan gini, Cristiano Ronaldo mampu menciptakan gol, mendapat Betul. assist dari gitu loh. Atau Lionel Oh. Messi. Lionel Messi mampu menciptakan gol, mendapatkan assist dari orang yang kasih assist itu dihitung loh. Betul kan ya? Dalam Mmm. tim bola juga kayak gitu, pengumpan dan akhirnya bisa jadi shooter, bisa ditembak, masuk, bola itu masuk ke dalam lubang yang disasar. Itu yang ngumpan, itu ada nilai. Jadi dalam tim, dalam Mmm. olahraga aja teman-teman lihat dalam bola basket, dalam sepak bola, bukan hanya penendang yang dapat nilai. Pengumpan itu juga dapat nilai. Pengumpan, ya. Mhm. Itu saya ambil kata-kata assist. Jadi kalau Anda cermati sepak bola Indonesia atau liga luar negeri, selalu di setiap berita ada kata-kata assist ya. Pemain Mmm. Indonesia katakanlah Bambang Pamungkas ya, top tim Mmm. Indonesia, Christian Gonzalez yang bermain naturalisasi Uruguay itu, setiap kali pemain itu menciptakan gol selalu disebut di Mhm. situ dia mendapat assist dari Vena atau dia dapat assist Mhm. dari Herman. Nama kita masuk loh dalam Mmm. pikiran sejarah meskipun bukan kita Mmm. yang menciptakan gol ya. Iya. Yes, Pak Haryanto Artinya setuju. ya Itu namanya namanya teamwork. teamwork. Ya, Iya. itu namanya teamwork, setuju. Nah, encourage Iya. itu dukungan, ya, beri Mhm. dukungan, support, dan R-nya itu Mhm. adalah recognize, beri pengakuan, penghargaan. Wah, kamu hebat. Mmm. Hari ini kamu sudah selesaikan pekerjaan. Bagus hari ini. Mhm. Saya baru kerjakan Mmm. 5, Pak. Enggak apa-apa, hari ini 5. Besok bisa selesai 7 ya. Dipupuk gitu. Orang kalau salah dimarahi. Orang sales kalau tidak capai target dimarah-marahi, dimaki-maki. Tapi orang sales Mmm. kalau sudah capai target, jarang pimpinan mau muji. Jarang pimpinan mau ngasih pengakuan. Jadi orang sales kan makin Mmm. tenggelam. Kalau omset tidak tercapai, dimarah-marahin, dimaki-maki. Tapi kalau omset sudah tercapai, tidak ada pengakuan. Ya, jadi orang sales merasa, ngapain aku harus kerja mati-matian untuk dapetin hasil. Betul nggak? Padahal teman-teman, Mmm. semua kita yang bekerja dalam organisasi perusahaan itu harus menciptakan value
dan value itu harus mengarah kepada profit. Ya Pak ya, setuju apa setuju banget? Ayo ketik, setuju apa setuju banget? Tidak ada lembaga atau organisasi atau perusahaan yang mengarah ke sosial oriented. Kalau sosial tok mati, ya organisasi itu harus tumbuh, harus untung. Ya yayasan aja sekarang harus untung, apalagi perusahaannya harus untung. Iya, Loh, keuntungannya iya, nggak bisa besar pada waktu dulu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan harus untung. Kalau nggak untung, iya. organisasi itu akan Mati tutup. ya. Itu maksudnya. Iya, Iya, mati. Nah, iya. saya diingatkan oleh Pak Haryanto yang tadi, Nah, itu teman-teman perlu saya sebutkan bahwa di setiap seminar kami itu selalu didukung oleh air mineral Cheers, ya, air mineral Cheers. Nah, termasuk pada acara hari ini, teman-teman, silahkan Anda DM ke saya, ya, silahkan Anda DM ke saya, Herman_Suwewono, atau ke Vena. Ya, Anda bisa DM ke kami. Kami akan kirimkan nama dan nomor handphone Anda. Kami akan kirimkan nama dan nomor handphone Anda, yaitu nomor senternya Cheers, ya. Jadi setiap Anda yang join, setiap Anda yang join di acara IG Live pada malam hari ini, itu mendapatkan air mineral Cheers. Loh, luar biasa kan? oh, Seminar aja thank dikasih you. air minum free loh. Free seminar Iya. loh, dikasih air minum free. Ini kalau kasih air minum masih tidak mau, ya wis kebuangetan di kiwisan, ya kan? Free seminar, dikasih air minum free. Loh Pak, itu kan Bapak di Surabaya, Cheers ya di Surabaya. Jadi kalau saya di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, terus gimana? Tidak ada masalah. Peserta kami seringkali juga datang dari luar kota Surabaya. Karena Cheers, air minuman Cheers itu ada di berbagai kota di Indonesia, teman-teman. Jadi makanya Anda kirim DM ke saya, Herman_Suwewono yang tadi, Herman_Suwewono. Tim kami hanya butuh nama dan nomor handphone Anda, ya, jangan lupa nama dan nomor handphone Anda. Ya, Vena juga Ya, boleh bisa Pak itu. Herman. Ya, Iya, dapetin juga. Itu Pak Haryanto itu Pak Haryanto itu bilang ada di bosnya Cheers tuh. Jabodetabek, siap. Ya, Oke. Pak Haryanto itu bosnya Cheers itu di Surabaya. Cheers ini sudah mensupport seminar kita berapa tahun ya? Ya kira-kira 8 tahun lah ya. 8 tahun, 7 tahun. Banyak mitra-mitra kami yang setia-setia, teman-teman. Baik yang di Iya, luar backdrop biasa itu ya. ada Salam kopi, kenal juga ada Pak Haryanto. banyak sekali lah, kerupuk itu juga ada. Terus ini minuman ada, ATK itu ada, alat tulis kantor itu, ya, alat tulis kantor itu punyanya Bantex gitu. Nanti kapan-kapan ya saya gilir. Iya. Jadi Nah, ini di ininya. asis ya Pak. Jadi IG Live kita diasis oleh Pak Haryanto. Ya, ya, diasis oleh Pak Haryanto, dibantu oleh Pak Iya, Haryanto. Jadi iya, itu thank you. bos dari minuman Cheers Surabaya. Jadi makanya mereka butuh nama dan nomor handphone agar supaya Ya. kami bisa kirimkan ke Pak Haryanto, ya, data Anda. Jadi Iya. Anda DM ke saya sekaligus Anda follow saya, ya. Anda DM ke saya sekaligus Anda follow saya. Iya. Saya juga akan tampilkan video-video dan hal-hal yang sifatnya ke bisnis atau motivasi gitu, ya. Itu teman-teman. Nanti biar ada call center dari Cheers. Nah, jadi nanti Anda akan bisa menghubungi ke Cheers, ya, gitu. Dan nanti melalui voucher itu melalui nomor telepon yang ada di call center itu Anda bisa menghubungi dan bisa tanya segala macam di call center itu untuk mendapatkan air galon free dari Cheers, ya, itu. Wow. Oke. Ya. Nah, jadi ada satu pepatah lagi, teman, sebelum lupa. Manager itu doing things right, ya. Manager itu doing things right.
Dia mengerjakan semuanya sampai ke lembur, sampai malam, doing things right. Kan semuanya. Tetapi menjadi leader, doing the right things. Beda loh. Sebagai seorang leader, itu penerapannya doing the right things. Maksudnya doing the right things, dia hanya mengerjakan yang penting-penting saja. Manajer, jabatan, dia harus mengerjakan semuanya, doing things right, tetapi ketika kita menjadi seorang leader, pasti kita tidak mampu untuk mengerjakan semuanya, maka saya punya istilah doing the right things, yaitu dia hanya mengerjakan yang penting-penting saja. Sehingga dengan dia mengerjakan yang penting-penting saja, kualitas dari pekerjaan yang dia kerjakan bermanfaat. Betul kan, Vena? Karena kan tidak semua orang itu mampu menyelesaikan semua pekerjaan. Tidak ada generalis. Yang ada itu kan pada akhirnya kan spesialis. Betul kan ya? Maka contoh yang paling gampang, ketika kita meskipun tidak menginginkan atau tidak minta, suatu saat misalnya kita sakit, panas badan, batuk, pilek, dan sebagainya, pasti kita sembuh dan kita lebih condong untuk datang ke dokter yang spesialis. Kenapa? Karena dokter yang spesialis relatif lebih berpengalaman, bukan lebih pintar, bukan semata-mata lebih pintar, tetapi dia memang spesialisasi di bidang batuk, di bagian pilek, di bagian jantung, di bagian paru-paru, di bagian gigi, dan sebagainya. Dan dengan pengalaman yang dia miliki, dengan jam terbang yang dia miliki, dia bisa men-tailor pasiennya lebih cepat ketimbang dokter generalis. Apakah dokter generalis bodoh? Bukan. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah orang yang sudah terlatih dan belum terlatih. Yang dokter generalis cukup terlatih. Pada saatnya yang generalis bisa juga kok jadi spesialis. Yang penting kita mampu mengasah diri kita menjadi lebih baik, mau belajar. Nah, mau belajar, mau meningkatkan skills-nya. Maka dari itu teman-teman, bagi Anda yang join pada hari ini, saya ingin mengundang Anda agar supaya kami punya metode belajar kekinian, yaitu metode belajar materi-materi yang kami kirimkan kepada kalian setiap minggu satu kali selama 52 minggu selama 1 tahun ya. Bagi yang berminat silahkan Anda DM ke saya sekarang. Bagi Anda yang berminat silahkan Anda DM ke saya sekarang. Saya punya seminggu sekali ya Pak? Ya, seminggu sekali selama 52 minggu selama 1 tahun ya, selama 1 tahun Anda akan menerima materi-materi praktis dari kami, materi ya, bukan seminar ya, materi pembelajaran gitu ya, lewat email, materi lewat email. Topiknya tentang apa? Tentang sales, tentang marketing, tentang leadership. Oh, itu ya Pak. Wah, keren Iya, Pak. tentang keuangan, tentang personality, tentang komunikasi, tentang sosmed, digital marketing, pengembangan diri, loh, lengkap. Bukankah itu yang kita butuhkan, apalagi di era sekarang? Pembelajaran itu harus ditingkatkan sedemikian rupa. Jadi kalau Anda malas untuk ikut seminar, enggan ikut seminar, itu bisa baca materi-materi itu. Materi-materi itu dalam bahasa Indonesia. Materi-materi. Ada biayanya nggak Pak? Ya, tentunya ada biayanya. Tentunya ada biayanya dari investasi 1 juta kepada teman-teman untuk 1 akun nama itu biayanya cuma Rp295.000. Bayangin. Rp295.000 lagi ya Pak ya. Semua materi lagi yang komplit ya. Dapat materi setiap minggu sekali selama 52 minggu
1 tahun. Waduh, kapan lagi? Udah terima Dapat kasih sama materi. corona, udah jadi dapat email ya. dapat dapat Bisa kenal email. Bapak nih di Insta. Ah, Dan teman-teman bisa dapat manfaatnya juga. ya, jadi materi-materi Jadi itu DM akan kita sekarang ya, Pak kirim. ya? Ya, Oke, sekarang ya ya. DM. Jadi materi-materi itu teman-teman kita bisa kirimkan via email ke Anda. Dan bahkan nanti ada Mm, formulir yang harus Anda isi. Mau minta mm. dikirimin pada hari apa, jam berapa bisa. Jadi yang desain Oh, itu by jadi request. ada teknologi ya, ada Ya, teknologi lah. Yang ya karena ada unsur mm, teknologi itu. Lalu materinya tuh mm. covernya hiasan supaya kelihatan cantik dan sebagainya, otomatis lah teman-teman ada biaya untuk melakukan pengembangan itu. Ya, Nah, ya, ya. investasinya itu 295.000 selama 1 tahun. Jadi Mm. 295.000 selama 1 tahun. Jadi kalau dibagi 1 minggu, jadi kalau dibagi 1 minggu cuma berapa ribu Iya. rupiah ya? Ya Dan hanya mungkin berapa? peningkatan kita dalam kehidupan juga akan lebih daripada itu ya, Pak. Jadi contohnya bisa Iya, dipakai, diaplikasikan, sehingga kita bisa mendatangkan yang lebih buat perusahaan, buat diri sendiri gitu ya. Jadi iya. Jadi teman-teman materi. PM langsung, mm-mm, Ya, jadi materi-materi itu kan bisa kita pakai sendiri, bisa kita kasihkan ke keluarga, bisa kita kasihkan kepada anak kita, bisa kita kasihkan ke tim kita, bisa kita ya, kasihkan kepada anak buah kita. Jadi bisa disimpan, bisa Anda ya, simpan. 295.000 udah terlalu ya, sangat-sangat murah, sangat habis murah. itu. Terima Karena kasih Pak. saya, Pak, sebelum kita mengakhiri, takut yes, mati gitu ya Pak. Di sini yes, yes, ada yes. kata-kata yang untuk teman-teman Pak, sebelum kita close Insta Live kita hari ini. Thank you banget sebelumnya Pak Herman. Yes, terima kasih Udah teman-teman. berbagi dengan ada juga apa yang murah juga emailnya. Wah, udah keren deh. Mau Langsung DM. Jadi jangan bilang mau-mau, langsung DM. langsung Oke DM, Pak. ya. Ya, Oke, langsung DM. kata-katanya Pak. Langsung, ya, Ya, langsung DM. Apa? kata-kata Kata-kata terakhirnya ya? gitu. Oh Ya, ya, sebelum kita tutup. kita tidak berencana untuk gagal, tetapi kita gagal karena tidak berencana. Wah, Kita tidak mantap Pak. berencana untuk gagal, tetapi kita gagal karena tidak berencana. Membuat perencanaan mutlak harus dilakukan, walaupun tidak diketahui hasilnya. Karena dengan membuat rencana yang lebih terarah, paling tidak Anda mempunyai goal setting yang jelas. Hidup akan dipengaruhi oleh satu target. Tanpa target itu kita tidak akan mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Itu Vena Setuju, dan Pak. teman-teman. Terima kasih, Pak Herman. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah join. Jangan lupa langsung DM. Ya, untuk Dapat dapetin harga yang email luar biasa, materi. bukan hanya harganya, tapi nilai dari apa yang diberikan. Jadi Yes, ada apa? Emailnya itu ada suatu pembelajaran, itu di mana pembelajarannya itu sangat mahal. Karena saya memang pembelajar, Pak. Saya juga belajar ke sana ke sini, saya juga belajar sampai ke luar negeri dan kalau kita bisa menghargai diri kita, ilmu itu sangat mahal. Jadi betul. saya berterima Setuju. kasih untuk Yes, kontribusinya Pak Herman kepada kita semua yes, dan untuk teman-teman semua yang sudah ngikutin gitu kan. yes, Investasi yang terbesar adalah pada diri kita kan Pak. yes. Jangan lupa setor nama dan nomor HP untuk mendapatkan air galon Yes, Cheers free untuk Anda. Ya, itu. ya. Terima kasih Ya, semuanya. Sampai ketemu. Besok oke, saya juga ada Insta Live pagi jam 10 oke. dengan orang dari Malaysia. Silakan yang mau Luar biasa. bergabung. Sampai ketemu lagi Silakan. Pak. Bye-bye. Stay Sukses buat healthy, semuanya. stay safe, stay Thank you. productive. Thank Ya. you. Bye.